3 dari 4 penyakit menular baru berasal dari hewan. Presentasi ini menjadi bukti bahwa hewan memiliki peran penting dalam penyebaran penyakit menular. Oleh karena itu, pengendalian zoonosis, epidemi maupun pandemi di masa depan memerlukan pemahaman dan pengelolaan atas kumpulan hewan pembawa penyakit menular. Begitu pula dengan jalur penularan mereka dan adaptasinya ke manusia. Sebuah strategi bernama One Health diciptakan untuk menjadi suatu cara yang dianggap efektif untuk mencegah pandemi. Check this out. Sudah hampir 1 tahun kita berada di tengah pandemi. Ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan hubungan kita dengan manusia lain, satwa liar, dan lingkungan alam. Pandemi tidak hanya berefek pada kesehatan mental dan keselamatan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Tanpa antisipasi yang memadai, peluang terjadinya pandemi kembali terbuka lebar. Oleh karena itu, selain fokus menyikapi kondisi saat ini, kita juga perlu memikirkan dan mengambil tindakan preventif dan korektif. Langkah menuju One Health yaitu kondisi kesehatan holistik bagi manusia, hewan, dan lingkungan yang harus menjadi prioritas. Sebelum langkah lebih jauh, tentunya kita harus tahu apa sih One Health itu. One Health adalah sebuah konsep, strategi, dan tujuan. One Health secara bertahap masuk ke dalam ilmu pengetahuan, kedokteran hewan, dan ilmu biomedis. Konsep ini sekarang mendominasi komunikasi organisasi kesehatan masyarakat global seperti Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, Badan Pangan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, serta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Namun, One Health masih kurang dikenal masyarakat dan jarang diintegrasikan ke dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Konsep ini mewakili perubahan paradigma nyata dan memungkinkan kita untuk lebih memahami, mengantisipasi, dan mengelola penyebaran pandemi baru. Di sini, kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di alam hendaknya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bencana yang tidak diinginkan, seperti apa yang telah terjadi di periode-periode sebelumnya. Potensi spillover. Wabah hitam atau Black Death adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, membunuh hampir setengah populasi di Eropa. Kejadian awalnya disebut sebagai mortalitas besar atau Great Mortality. Berdasarkan sejarah, maut hitam atau Black Death adalah suatu serangan wabah bubonik yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan disebarkan oleh hewan seperti tikus rumah. Karena pada saat itu sedang terjadi ledakan populasi tikus akibat dibunuhnya kucing-kucing, karena kucing pada zaman itu dianggap sebagai jelmaan setan oleh kaum agamis di Eropa. Salah satu dari wabah ini adalah penyakit pes, ditandai dengan pembekakan kelenjar getah bening yang muncul di leher korban, ketiak, ataupun pangkal paha. Tanpa perubahan kebiasaan, pandemi berikutnya akan lebih mudah menyebar dengan cepat dan berdampak lebih berat daripada COVID-19. Selain risiko tertular dari negara lain, risiko penyebaran dan penularan penyakit antar hewan dan manusia atau sebaliknya akan sangat tinggi. Fallout dan zoonosis ditentukan oleh interaksi intens antar manusia dan hewan. Hal ini sering terjadi di Afrika dan Cina, di mana populasinya besar dan cenderung mengkonsumsi hewan liar. Kondisi itu juga ada di Indonesia. Faktor risiko di perkotaan terkonsentrasi pada peternakan, pasar hewan, serta konsumen yang belum menerapkan protokol kebersihan dan kesehatan yang memadai. Sementara itu, di daerah dengan habitat satwa liar atau buffer zone, risikonya akan meningkat di daerah yang mengalami penggundulan hutan, perburuan liar, dan lain-lain. 5 langkah dalam mengantisipasi pandemi. Pertama, mengidentifikasi dan meminimalisasi risiko overflow dan zoonosis. Kedua, mengurangi risiko overflow dan zoonosis. Ketiga, memastikan kebersihan yang baik. Keempat, melindungi alam sebagai zona penyangga. Dan terakhir, membangun budaya hidup sehat dan peka pada lingkungan. Kita perlu memperkuat imunitas tubuh dan resistensi dengan lebih banyak bergerak, dekat dengan alam, serta cukup asupan makanan sehat. Semua itu tertuang dalam konsep pendekatan dan program One Health yang diusung oleh World Health Organization, World Food Organization, and Animal Health Organization. Di Indonesia, 3 kementerian terkait terlibat dalam pelaksanaan program ini, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keberhasilan program ini memerlukan pengelolaan kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan dan ekosistem yang komprehensif, kesadaran dan tindakan kolektif untuk peduli terhadap lingkungan termasuk flora dan fauna, serta sinergi antar sektor menjadi kunci utama untuk memungkinkan kita hidup lebih sehat, lebih tangguh, dan lebih aman dalam menghadapi ancaman pandemi.